Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta film semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Seperti biasa, saya akan membawakan alur cerita sebuah film. Di awal film, diperlihatkan acara berita di sebuah televisi. Ada seorang reporter yang sedang mewawancarai seorang dokter. Dia adalah Dr. Alice Crippen yang berhasil mengotak-atik atau merekayasa sebuah virus sehingga bisa berguna sebagai obat penyembuh untuk penyakit kanker. Tetapi 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan pemandangan kota New York yang sepi dan seperti tanpa penghuni. Kemudian ada seseorang yang sedang mengemudikan mobilnya. Dia adalah Dr. Robert Neville yang diperankan oleh Will Smith dan anjingnya yang bernama Sam. Tiba-tiba muncul sekawanan rusa dan Dr. Neville mencoba mengejarnya. Dr. Neville dan Sam mengendap-endap mencoba mengejar salah satu rusa itu untuk diburu. Tapi saat akan menembak, rusa itu langsung diterkam oleh singa. Alarm jam tangannya pun berbunyi yang menandakan matahari hampir terbenam dan hari mulai gelap. Itu tandanya dia harus kembali pulang ke rumah. Dan inilah I Am Legend. Saat akan masuk ke dalam rumah, Dr. Neville menyiramkan sejenis cairan yang mungkin berfungsi untuk menghilangkan jejaknya. Menjelang malam, Dr. Neville menutup rapat-rapat rumahnya. Bahkan semua jendelanya dilapisi dengan pintu besi. Sampai sini, kita belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian kita dibawa kilas balik keingatan Dr. Neville saat wabah ini mulai menyerang. Dr. Neville mencoba membawa anak dan istrinya untuk meninggalkan kota, sebab kota ini akan diisolasi karena terjadi penyebaran virus Crippen di kota itu. Saat sampai di pelabuhan, sudah banyak orang yang menunggu untuk dipindahkan dari kota itu. Kemudian istri dan anaknya dibawa ke sebuah helikopter. Dan kota itu pun sudah mulai dikarantina. Tapi saat helikopter yang ditumpangi istri dan anaknya akan lepas landas, helikopter itu ditabrak oleh helikopter lain yang kehilangan kendali karena diserang oleh beberapa orang. Kita pun dibawa kembali ke Dr. Neville yang sekarang. Esoknya, Dr. Neville mencoba melihat tikus-tikus hasil percobaannya yang sudah terinfeksi virus Crippen, yang sebelumnya telah disuntikan obat dari hasil penelitiannya. Sayangnya, penelitiannya saat ini belum membuahkan hasil. Tapi ada seekor tikus yang menurun tingkat keagresifannya dan menunjukkan tanda-tanda virus yang mulai berkurang. Dr. Neville berniat melakukan percobaan itu kepada manusia yang sudah terinfeksi virus Crippen. Kemudian dia keluar rumah dan pergi ke sebuah toko DVD. Di sana, dia menyapa beberapa patung yang sengaja dia tata letaknya seakan-akan mereka hidup. Dr. Neville melanjutkan perjalanan ke pelabuhan. Di sana, dia menyiarkan rekaman suaranya lewat gelombang radio, berharap masih ada seseorang di sana yang masih bertahan. Saat sedang asik bermain golf di atas kapal, di kejauhan dia melihat seekor rusa dan berniat memburunya. Tetapi rusa itu terus berlari dan masuk ke sebuah gedung. Dan Sam mengejarnya hingga masuk ke gedung itu. Melihat hal itu, Dr. Neville sempat meneriaki Sam agar berhenti. Tetapi Sam terlanjur masuk ke dalam gedung. Dr. Neville pun terpaksa masuk ke dalam gedung dengan hati-hati untuk mencari Sam. Dia mengendap-endap dan mencari setiap ruangan demi ruangan. Kemudian, dia melihat zombie, atau lebih tepatnya Darkseeker yang sedang bergerombol. Dia pun memutuskan untuk segera pergi dari sana, dan saat bertemu Sam, dia menyuruhnya untuk lari keluar. Tetapi, makhluk-makhluk itu mengejar mereka. Dr. Neville memutuskan untuk lompat dari jendela, dan makhluk itu pun akhirnya mati terkena sinar matahari. Ini bukanlah zombie, dia lebih dikenal sebagai Darkseeker. Dia sebenarnya masih hidup dan belum mati seperti halnya zombie. Dia adalah seseorang yang terkena virus Crippen, yang menular lewat gigitan bahkan lewat udara. Makhluk itu pun masih bisa berpikir, tetapi dia bertindak lebih agresif. Dr. Neville mencoba menjebak dan memancing salah satu makhluk itu dengan menggunakan darahnya. Dia berhasil menangkap salah satu makhluk itu. Tetapi salah satu teman dari makhluk itu terlihat marah, yang diketahui dia adalah pasangannya. Di dalam lab, dia menganalisa Darkseeker itu dan mencoba menyuntikkan serum yang telah dia buat sebelumnya. Tetapi Darkseeker itu malah berontak, kejang kemudian pingsan. Dr. Neville merasa kesal karena gagal dalam percobaan ini dan membuat catatan video seperti biasanya.
Esoknya, dia kembali ke pelabuhan untuk menyiarkan rekaman suaranya lewat gelombang radio seperti biasa. Saat dalam perjalanan, dia melihat patung yang seharusnya ada di depan toko DVD. Karena kesal, kemudian dia menembaki patung itu. Dia mulai menyadari kalau ada sesuatu yang mengawasi, sehingga dia melepaskan tembakan ke arah gedung secara acak. Dr. Neville mencoba mendekati patung itu, tapi dia terkena jebakan yang dibuat Darkseeker persis seperti yang dia buat untuk menangkap Darkseeker kemarin. Dr. Neville pingsan karena benturan di kepalanya, tapi Sam terus menggonggong untuk membangunkannya. Saat alarm jam tangannya berbunyi, dia mulai siuman dan mencoba memotong tali yang menjerat kakinya. Dia berhasil memotong tali itu, tapi sayangnya dia tertusuk di kakinya saat terjatuh. Karena hari mulai gelap, dia pun berusaha untuk kembali ke dalam mobilnya. Kemudian ada Darkseeker yang keluar dengan membawa 3 anjingnya. Sam berusaha melawan mereka untuk melindungi Dr. Neville. Tapi Sam digigit oleh salah satu anjing dari Darkseeker itu. Kemudian Dr. Neville membawa Sam pulang ke rumah dan mencoba mengobatinya. Tetapi itu tidak berhasil. Dan dengan terpaksa, Dr. Neville membunuh Sam. Dr. Neville merasa sedih ditinggal Sam, karena semenjak kepergian keluarganya, hanya Sam yang menemani hari-harinya dan sekarang dia sendirian. Karena marah, Dr. Neville datang ke pelabuhan tempat dia diserang Darkseeker itu dan mencoba untuk membalas dendam. Dia berhasil membunuh beberapa Darkseeker, tetapi para Darkseeker itu terus melawan, hingga akhirnya dia terjebak di dalam mobilnya yang terbalik. Dia hampir dibunuh oleh Darkseeker itu. Tetapi ada seseorang datang dan menyelamatkannya. Kemudian perempuan tersebut yang diketahui bernama Anna membawa Dr. Neville pulang ke rumah Dr. Neville. Saat Dr. Neville terbangun, ia melihat Anna yang sedang memasak di dapur dan seorang anak yang bernama Ethan. Anna bercerita bahwa ia datang ke pelabuhan kemarin dan menunggu seharian karena mendengar siaran radio dari Dr. Neville. Ia berencana akan menuju ke Vermont, tempat yang dipercayai banyak orang-orang yang selamat di sana. Tapi Dr. Neville sudah frustasi dan tidak percaya bahwa masih ada yang selamat di dunia ini. Karena ia pikir, walaupun ada yang selamat dan kebal terhadap virus itu, pasti para Darkseeker akan menangkap dan membunuhnya. Dia ingin tetap berada di sana karena dia yakin bisa memperbaiki ini semua dan bisa menyembuhkan para Darkseeker itu. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Dr. Neville mendengar suara di luar rumahnya. Ternyata itu adalah suara Darkseeker yang berusaha menyerang rumahnya. Para Darkseeker itu ternyata mengikuti Dr. Neville dan Anna. Dr. Neville langsung menyalakan sinar UV untuk menghalau mereka tapi tidak berhasil. Dengan terpaksa, Dr. Neville meledakkan bom yang sudah ia pasang sebelumnya untuk pertahanan. Banyak Darkseeker yang mati karena bom itu. Saat Dr. Neville mencari Anna dan Ethan, ia diserang oleh salah satu Darkseeker yang berhasil masuk ke rumahnya. Dia digigit oleh Darkseeker itu, tapi untungnya dia kebal terhadap virus itu. Dia berhasil mengambil senapan, tetapi Darkseeker itu berhasil kabur. Pimpinan Darkseeker itu kemudian memanggil semua kawanannya dan masuk ke rumah Dr. Neville. Dr. Neville menyuruh Anna dan Ethan untuk pergi ke lab yang berada di bawah tanah. Di dalam lab, Dr. Neville dan Anna melihat bahwa Darkseeker yang sedang diobati menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tetapi, para Darkseeker terus berusaha memecahkan kaca untuk menyerang Dr. Neville, Anna, dan Ethan. Pimpinan Darkseeker itu, yang juga pasangan dari Darkseeker yang sedang diobati oleh Dr. Neville, berusaha memecahkan kaca hingga hampir pecah. Kemudian, Darkseeker itu berhenti memecahkan kaca. Dan seakan-akan tahu apa yang diminta oleh Darkseeker itu, Dr. Neville membuka pintu kaca dan mengantarkan Darkseeker yang ia obati kepada pimpinan Darkseeker itu. Dia menyuntikkan sesuatu kepada Darkseeker yang sedang dia obati, sehingga Darkseeker itu siuman. Kemudian, pimpinan Darkseeker itu pun pergi membawa pasangannya. Di akhir film, Dr. Neville, Anna, dan Ethan menuju ke Vermont dan menyiarkannya lewat gelombang radio. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.